Ini tinggal 18%. Iya, lowbat. Oh. Oke nih, udah datang juga nih MC kita ya. Vino, Chef Vino. Sehat, Chef Vino? Ini Mas Maula sama Mas Vino pada punya mobil apa mau pakai motor terus? Pakai Grab. Keren. Mas Alvino pakai mobil apa pakai motor? Suaranya Vin, mute, mute. Oh, itu Nggak ada kali. suara, nggak ada suara. Headsetnya kali. Jangan-jangan headsetnya belum nyolok. Tes. Nah, Nah, baru deh. Bener longgar ternyata. Saya pakai motor, Gus. kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilam. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah lana sudrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, ini rekan-rekan ya, ini karena kita kan friend ya enggak. Dengarkan suaranya. Misalnya kemarin harus ke berapa kemarin? 29 ada. An Abi Zaid ya, Usama bin Zaid. Kalau di saya sih 26 sih, Gus. Yang belum dicoret-coret ya? Terakhir saya 29, Gus. Oh, 30 sekarang. Abu Zaid ya, Abu Zaid, An Abi Zaid. Oh ya, Abu Zaid ya. Iya, iya. Ini tentang bab sabar. Ini bab sabar. Misalnya baca ya sebelumnya, misalnya dari Anas. Wa an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala lamma thaqulan nabiyyu ketika berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasyahu al-karbu. Jadi waktu itu peristiwa atau masa sulit itu membuat apa ya? Yataghasyahu itu diliputi oleh kesedihan ya, masalah. Faqalat Fatimah itu maka berkata Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah. Ya, faqala ya taghasya itu ghosya itu artinya sudah mulai kurang sadar diri. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Ya abata aja barabban ta'ah. Nah, itu kemudian ada yang membacakan terus kita rekam habis itu kita dengar sendiri di rumah. Jadi di mobil gitu ya kita dengarkan bacaan Riyadhus Shalihin tapi kita sendiri. Jadi mau enggak kalau jenengan ya saya minta untuk merekam suaranya sendiri. Ya, jadi kan kita lama banget ya apa namanya kita lama banget masa seminggu sebulan sekali baru ngaji Riyadhus Shalihin. Misalnya kalau 2 minggu sekali ngerekam 20, ngerekam 20, ngerekam 20, kayaknya cepet deh kita khatamnya. Jadi kita rekam sendiri terus kita dengar sendiri. Jadi
Saya tuh bayangkan begini, coba kalau Al-Hikam itu ada yang bacakan misalnya riwayat Waras ya, kemudian direkam sendiri yang fase siapa, murotal, habis itu di setiap mobil pondok itu kalau bawa orang bawa siapa itu yang didengar tuh ya kiroahnya sendiri kita sendiri, bacanya hadis kita sendiri. Kadang-kadang jangan hadis terus ya, kadang-kadang kita mungkin ada buku fikih yang baca. Jadi ketika kita lagi nyetir mobil itu ya sambil denger kitab fikih ya, kitab akidah, kitab Riyadhus Shalihin, tafsir, itu kan keren gitu maksudnya. Sambil nunggu-nunggu, apalagi suara kita sendiri itu kan wah, itu kayak udah kayak kiai gitu. Ya kan kita ini kan walaupun bukan kiai tapi kan ya niru-niru lah gitu ya, niru-niru. Siapa tahu enggak kita yang kiai, anak kita, oke? Anak kita jadi ulama kan gitu. Nah, ini apa ya gitu, dengerin lah itu rekaman suaranya ya itu, sehingga ada juga bi'ah atau milieu yang baik bagi anak-anak kita. Wah, kita ini suka Nabi ya. Diriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu itu zikrul anbiya'i ibadah. Jadi ini ada sebuah hadis, memang tidak terlalu kuat ya hadisnya, ini ada beberapa catatan. Tapi namanya hadis itu walaupun tidak kuat, dhaif lah katakanlah. Itu bisa dipakai dengan untuk fadhail amal ya, untuk tambahan-tambahan amal. Fadhail amal itu tambahan-tambahan amal. Bunyinya bahwa nginget-nginget Nabi itu ibadah. Ya iyalah gitu. Jadi Nabi itu omongannya jadi syariat ya, perilakunya ya, kesabarannya jadi akidah, kemudian perilakunya jadi fikih, akhlaknya jadi tasawuf. Jadi lengkap memang, makanya nginget-nginget Nabi itu sebenarnya ibadah. Walaupun bukan ibadah mahdoh ya, jadi caranya ya monggo lah. Isra Mi'raj itu juga termasuk inget-inget perjalanannya Nabi ya. Jadi nah gitu, itu juga bagian dari ibadah. Kemudian dzikrus sholihin kafarah. Jadi ingat-ingat orang-orang soleh itu menjadi kafarah. Kenapa? Iya, karena kalau kita ngomongin orang soleh itu kan nggak mungkin kita ngomongin dugem ya, ngomongin mabok, enggak ya. Jadi kisah-kisah inspiratif ya, kenapa kok ulama ini kemarin misalnya sholatnya baik, sholatnya khusyuk. Nah, minimal kan itu bisa menginspirasi orang. Kebaikan lah ya nyebut-nyebut. Nah, kenapa dibilang kafaroh ya? Karena wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Jadi kalau kita menyusulkan kebaikan kepada keburukan, niscaya kebaikan itu akan menghapus. Kira-kira sebagai tip X-nya keburukan kita lah. Nah, saya kira bisa diterima hadis yang dzikrus sholihina itu termasuk kafaroh. Jadi sebagai kafaroh. Itu jadi ya. Lah, apalagi kita ini baca Riyadhus Shalihin kan seru ya. Habis itu kita punya rekaman. Nah, nanti tahu-tahu anak kita dengar, tuh ini nih rekaman suara kakek saya, suara ayah saya baca Riyadhus Shalihin. Itu kan keren gitu nanti ya. Keren banget. Nah, cuma ya begitu ya, berat memang ya berat, ada tugas. Gimana? Jenengan mau apa tidak? Misalnya kita bikin grup sendiri, nanti saya tagih ini mana nih setorannya nih. Setoran MP3 baca Riyadhus Shalihin, diartikan sendiri, dibaca sendiri. Itu juga karena mendidik generasi Z itu katanya perlu untuk melibatkan sisi-sisi digital. Jadi biar ada kenangannya, kita pernah baca, siapa tahu nanti anak-anak kita nyetel, ini suara ayah saya, ini suara kakak saya, ini suara adik saya, ini suara apa? Nah, sehingga ketika kita nyetel ada beberapa yang kita setel di rumah, di mobil, itu adalah suara kita lagi membaca Riyadhus Shalihin. Kalau jenengan mau nanti kita sepakati di akhir. Nah, sekarang kita baca dulu. Monggo, silakan yang baca. Siapa nih? Ya. Saya dulu guys ya. Jatuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Zaidin Usama bin Zaid bin Harisah Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa hibbihi wabni hibbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam annabni qadih tuzira hadna fa arsala yuqri'us sulama wa salama salama wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'b wa Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'u fafa'azat ainah faqala Sa'dun ya Rasulullah ma hadza faqala hazihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi wa fi rawayati fi qulubi man sya'a min ibadi wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhama wa ma'na taqa'u tataharraku wa tazzarib. Dari Abu Zaid yaitu Usamah bin Zaid bin Harisah sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kekasihnya serta putra kekasihnya pula radhiyallahu anhuma. Katanya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan berita kepada Nabi bahwa anakku sudah hampir meninggal dunia, maka dari itu diminta supaya menyaksikan keadaan kita. Kita, yakni yang akan meninggal serta yang sedang menungguinya. Beliau lalu mengirimkan kabar sambil menyampaikan salam. Katanya, sesungguhnya bagi Allah adalah apa yang Dia ambil dan baginya pula apa yang Dia berikan. Dan segala sesuatu di sampingnya itu adalah dengan ajal yang telah ditentukan. Maka hendaklah bersabar dan berniat mencari keridhaan Allah. Putri Nabi SAW mengirimkan berita lagi serta bersumpah padanya supaya beliau suka mendatanginya dengan sungguh-sungguh. Beliau SAW lalu berdiri dan disertai oleh Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit, dan beberapa orang lelaki lain radhiyallahu anhum. Anak kecil itu lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian diletakkannya di atas pangkuannya sedang nafas anak itu terengah-engah. Kemudian melelehlah air mata dari kedua mata beliau SAW. Saat berkata, "Hai Rasulullah, apakah itu?" Beliau SAW menjawab, "Air mata ini adalah sebagai kesan dari kerahmatan Allah Ta'ala dalam hati para hambanya." Dalam riwayat lain disebutkan, dalam hati siapa saja yang disukai olehnya daripada hambanya, hanya saja Allah itu merahmati dari golongan hamba-hambanya, yakni orang-orang yang menaruh belas kasihan pada sesamanya. Muttafaq alaih. Makna takakau ialah bergerak dan bergoncang keras, berdebar-debar. Siapa yang pernah menghadapi situasi seperti ini? Ada yang pernah menghadapi situasi seperti ini? Menghadapi situasi sakaratul maut, ada? Belum pernah Gus. Belum? Belum. Pak Diding misalnya? Belum pernah Pak Diding? Maksudnya Gus, melihat sakaratul maut gitu Gus? Ya, sakaratul maut. Saya nggak tahu ciri-cirinya, tapi waktu ayah saya
Mungkin itu sakaratul maut ya. Tapi itu pada saat itu ada saya di situ, Gus. Mm-mm. Ya itu. Gitu, Jadi Pak. ketika melihat itu Kira-kira gitu. sedih tidak, Pak Diding? Ya sedih juga iya, terus apa ya? Ya sempat apa ya namanya? Ini apa yang harus saya lakukan lagi gitu. Gitu, Gus. Sempat gitu sih buat apa ya namanya? Supaya tempat ini juga sih, apa? Ya bingung iya apa iya gitu. Tapi ya tempat saya talkin lagi ya Gus ya. Iya, di Lalu saya ambil karena saya belum sholat isya, terus saya sholat isya. Halo, Pak Diding. Wah, jaringan kenapa nih? Jaringan saya atau jaringannya Pak Diding? Jaringannya Pak Diding, Gus. Oh, Hilang tiba-tiba. iya, iya, iya. Ya, apa lagi kita lanjutkan? Pak Diding dikasih tahu. Ya kira-kira gitu Gus. Halo? Ayah saya sempat Oke. melihat ayah saya. Barusan keputus, Pak Diding. Gitu Gus. Ya, baik, baik. Ya di sini, berarti ini siapa? Cucunya Nabi ya. Jadi Zaid bin Harisah ini yang dinikahkan dengan siapa namanya? Dulu namanya Zaid bin Muhammad ini. Sempat diberi nama julukan begitu. Zaid bin Harisah. Ini apa namanya? Maula Rasul. Jadi yang menjadi yang bantu-bantu Nabi di rumahnya. Ayahnya juga kekasihnya Nabi, dianya sendiri juga kekasihnya Nabi. Hibbi itu artinya mahbub. Hibbun itu artinya mahbubun. Jadi ini wazan maf'ul tapi bentuknya fi'lun, hibbun. Gus. Jadi hibbun di sini adalah mahbub ya, yang dicintai. Arsalat bintu, jadi putrinya Nabi Shallallahu Udah Alaihi Gus. Wasallam. Ya, Iya. ya. Enggak kedengeran Gus. Kedengaran. Ya, putrinya Nabi mengirimkan kabar bahwa Jaringannya ini ya. aman, Pak Didi, lancar. Apa jaringan saya yang bermasalah? Bingung nih. Jaringan Pak Diding kayaknya yang kurang lancar deh, jadinya kayak ada delay. Oh gitu. Ayo kita lanjutkan dulu ya, kemudian berarti kan cucunya Nabi. Kalau putrinya Nabi memberikan kabar, berarti yang di dalam ihtadoro itu artinya sebuah kata, maksudnya adalah sakaratul maut. Ihtadoro itu hadir. Ihtadoro itu banyak dari kata hadir, maksudnya sudah berada di antara hidup mati. Sakaratul maut, ihtadoro. Fashhadna, tolong dilihat. Kemudian Nabi mengucapkan salam, kemudian berkata, Inna lillahi ma'akhot walahu ma'atoh. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Ini bisa dijadikan ucapan ya. Bisa dijadikan ucapan bagi orang yang sakaratul maut atau menjadi ucapan bagi orang yang ditinggal wafat. Ini redaksinya boleh. Jadi napa? Innalillahi, sesungguhnya milik Allah, yang Allah ambil itu milik Allah, dan apa yang Allah beri itu juga sama-sama milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu itu pasti ada tenggat akhirnya, pasti ada apa? Tenggat akhirnya. Fal tasbir, maka hendaknya kamu bersabar, wal tahtasib, mencari pahala. Maka di sini ketika itu di situ ada riwayat fa'ar salat ilaihi tuksimu alaihi liyatiyannaha. Nah, di sini riwayat saya itu litatiyannaha, tapi yang benar liyatiyannaha. Faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum. Nah, kemudian ketika anak itu dalam kondisi sudah sudah nafasnya sudah
sudah tersendat-sendat istilahnya gitu, itu diberikan anak itu tadi ke sobi itu bayi, kemudian didudukkan sama Nabi fi hijrihi ya, fi hijri itu ya di kamar, di pangku lah istilahnya. Wa nafsuhu taqatta, jadi nafasnya itu takok ini nafasnya siapa yang tersendat-sendat? Nafasnya Nabi, kayaknya sih nafasnya Sobi ya, nafasnya Sobi. Fafadat ainahu, kemudian berlinanglah air mata Nabi, kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah saat dimuat itu bertanya, ya Rasulullah mahada. Jadi ini pertanyaan pertanyaan di cross check ya para sahabat itu. Nabi itu ya kita lihat ada orang kemudian nangis melihat anak itu kan biasa, tapi di cross check. Kenapa kok nangis Nabi? Ya gimana ya? Nah, tapi Nabi itu ya begitu, ditanya begitu dijawabnya baik. Coba kalau kita yang lagi nangis terus ditanya, kita pasti marah. Kamu nggak lihat apa ini teman saya, ini cucu saya gitu. Tapi Nabi ya, hebatnya Nabi itu dalam setiap ucapannya itu memang wa yantiqu anil hawa, bener-bener yang diomongkan itu nggak ada hawa nafsunya, jadi ya nggak terbawa emosi, ya nggak apa ya, Nabi jawabnya bagus lagi. Ya Allah, ya Rasulullah mahadha, kenapa kok sampai menangis? Faqala, maka Nabi berkata, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat, ja'alahu ta'ala fi qulubi ibadi, sehingga kalau ini Allah telah menjadikan rahmat ya, belas kasih itu diletakkan dalam hati hambanya, sehingga ya makanya kita ini jaga ya, jangan sampai kita perang saudara, karena itu menghabisi rasa rahmat. Nah, kenapa kok rahmat ini perlu kita jaga, belas kasih dalam diri kita perlu kita jaga? Itu dalam riwayat yang lain, wa fi qulubi man syaa min ibadi, ini berada di hati orang yang dikehendaki oleh Allah dari para hamba-hambanya. Jadi kalau yang dikehendaki nggak semua punya. Jadi kalau rahmat, rasa belas kasih itu bagus. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, dan hanyalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah dari hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang punya rasa belas kasih. Muttafaqun alaihi, dari sini karena memang ngelihat bayinya itu udah tersendat-sendat. Ya memang bayi masih kecil, tapi kan kita punya rasa empati. Kemudian Nabi juga berlinang air matanya. Dan Nabi kenapa? Kira-kira gini lah. Ya pertanyaannya orang yang nggak punya hubungan dengan bayi ya memang ya biasa saja gitu. Kalau ini punya keluarga sana, tentu kita pasti akan lebih memiliki kedekatan. Jadi di sini kalau ditinggal wafat itu nangis tidak apa-apa. Nah, jadi di sini bisa ditarik hukum ya. Ditinggal meninggal kemudian nangis tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mengucapkan kata-kata yang tidak ridho terhadap takdir. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau nangis, sedih, ya Allah, saya punya tetangga di sini ya. Punya tetangga, punya fotokopi, biasanya ya gitu ya, jamaah di Masjid Al-Hikam. Itu tiba-tiba wafat. Nah, istrinya itu saya ngelihat itu ya enggak tega ya. Saya ngelihat itu istrinya itu ngelus-ngelus kepalanya. Jenazah itu sudah dilus-lus kepalanya. Saya biarkan aja. Nah, terus kalau kita nggak punya belas kasih datang, ngapain? Itu kan sudah jenazah. Suamimu sudah nggak di situ, itu ruhnya sudah nggak ada. Itu kan hanya vessel, itu kan hanya jasadnya saja. Kenapa kok dilus-lus? Jangan dilus-lus, itu nggak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita biarkan aja, itu dibiarkan saja. Selama dia tidak mengucapkan hal-hal yang istilahnya menyalahkan takdir. Misalnya ngomong gini, nyalahin takdir itu. Ya Allah mas kok cepet banget tinggal, kalau bisa saya segera nyusul lah, itu enggak boleh ngomong gitu, enggak boleh, enggak ridho ya gitu. Atau nangis, kemudian nangis ya, tapi gimana ya? Kita harus bisa mengontrol diri. Makanya saya pernah mengalami situasi gitu ya. Jadi ketika waktunya dilepas ventilator ya, ventilator ayah saya itu, Hasim.
Itu waktu itu ketika dalam detik-detik terakhir, saya tuh dikasih tahu sama Kiai, awas ya jangan ditinggal loh bapaknya. Tapi waktu saya tuh mau meledak, tangis. Saya tuh khawatir ketika saya nanti tangisnya itu meledak, itu sudah pasti akan memicu banyak orang meledak, pasti ya. Saya itu tidak kuat gitu ya, sudah mau apa namanya, istilahnya nangis itu pecah lah. Saya kabur, ya Allah, saya kabur. Saya kabur di luar ngambil nafas. Kemudian baru dikasih tahu begini. Yusron, apa? Saya lari lagi. Padahal cuma 20 detik lah saya ambil nafas di luar. Ya, detikan nggak sampai semenit. Di luar. Saya ambil nafas biar nggak nangis di dalam di dalam ruangannya apa. Ketika saya lari, ketemu apa, ngelihat itu sudah lurus. Sudah lurus. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener kata kiai saya, jangan ditinggal loh ya ayahnya ya. Ternyata tapi ya itu semata-mata saya khawatir nanti kalau dalam situasi yang sangat sensitif kemudian saya nangis terus saya tangisnya pecah, itu pasti akan menyulut yang lain. Okay? Jadi kalau kita nangis itu tidak apa-apa, ditinggal wafat, nangis itu merupakan bagian dari rahmat dan itu adalah tanda-tanda kita ini bakal dapat rahmatnya Allah karena masih memiliki belas kasih. Jadi ya makanya saya tuh juga heran kok ada orang jadi apa namanya, dari terorisme itu saya juga heran. Ada teroris itu sudah ada apa, itu orang kafir semua kita bantai aja. Waduh, itu orang-orang yang tidak punya belas kasih, tidak punya belas kasih. Ya tapi mudah-mudahan diampuni lah. Saya tetap doakan mudah-mudahan orang-orang yang terseret itu diampuni. Saya doakan, diterima apa enggak terserah Allah, tapi kita doakan sesama muslim. Artinya di sini bahwa yang tidak boleh adalah mengucapkan hal-hal yang tidak diridhoi Ini bab sabar. Jadi di dalam riwayat yang lain saya pernah baca ya, as-sabru itu fi sadmatil ula. Jadi ketika kita kena sengatan pertama dari musibah, terus kita sabar, nah itu sudah dianggap sebagai sabar. Kemudian besoknya kita ingat terus nangis, apakah nggak sabar? Enggak, itu termasuk kesabaran karena as-sabru itu fi sadmatil ula. Jadi ketika hantaman pertama terus kita bisa mengontrol diri, tidak mengucapkan, tidak menunjukkan gestur-gestur yang yang kurang atau yang tidak menerima takdir. Nah, itu kita sudah dianggap sebagai sebagai orang yang sudah bersabar. Ya, walaupun masih nangis, tapi nangis itu justru baik. Jadi jangan bilang kamu kok cengeng banget, itu ada orang meninggal kok kamu ikut nangis, kamu kan sudah hebat laki-laki. Kenapa kok ikut? Ya kita ini nangis itu merupakan bagian dari rahmat Allah. Itu berarti kita memiliki perasaan belas kasih lah. Orang-orang yang mengasihi orang lain pasti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan bagian dari aib gitu. Selanjutnya, monggo. Ini hadisnya panjang sekali. Ini hadis orang yang keren ini. Hadisnya anak kecil yang jadi dukun. Monggo silakan. Silakan Faula. Pilih. Pak Diding. Bismillah. Wa'an Su'aibin radhiyallahu anhu. Suhaib. Wa'an Su'aib radhiyallahu anhu. Suhaib. Oh ya. Wa'an Suhaibin radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahib faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu
fa'ajabahu wa kana idza atas-sahiru marrabir rahibi faqa'ada ilaihi fa idza ayyas-sahira darabahu fashaka dzalika ila rahibi faqala idza khasyitas sahira faqul habasani ahliyi wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabbatin azimatin qad hasabatin nasa faqala al yawma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdal fa akhadha hajaratan faqala Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbata hatta yamdin nas faramaha faqatalaha wa madan nas fa'atar rahiba fa akhbarahu faqala lahu rahib ay bunayya antal yauma afdalu minni qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini betuli tafala tadulla alayya wa kanal ghulamu yubriyul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adwa fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fatahu bihada ya kathiratin faqala ma huna laka ajma'u in anta syafaitani faqala inni la ashfi ahadin innama yashfillahu ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fashafaka fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allahu ta'ala fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis faqala lahul malik man radda alayka basaraka qala rabbi qala awalaka rabbun ghairi qala rabbi wa rabbuka Allah fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam faji'a bil ghulam faqala lahul malik ay bunayya qad balagha apa nih? Ay bunayya qad ini apa ya Gus? Ay bunayya qad balagha bin sihrika ma tubari ul akmaha wal abrasa wa taf'al faqala inni la ashfi ahada innama yashfillahu ta'ala fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala rahib faji'a birrahibi faqila lahu irji' an dinika
fa'aba fa'aba fada'a bil minsyari fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu summa ji abijalis summa ji abijalisi bijalisil maliki faqila lahu irji'an dinika fa'aba fawudi'al minsyaru fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu thumma ji'a bil ghulami faqila lahu irji' an dinika fa'aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabali kaza wa kaza fas'adu bihil jabal fa idza balagtum zirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatarahuhu fadhabahu bihi fasa'idu bihil jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabalu fasaqatu wa ja'a samshi ilal malik faqala lahul malik ma fa'ala ashabuk faqala kafanihimullahu ta'ala fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahra fa in raja'a an dinihi wa illa faqzifuhu fadhahabu bihi faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta fankafa'at bihi mussafinatu faghoriqu wa ja'a yamshi ilal malik faqala lahul malik ma fa'ala ashabuk faqala kafanihimullahu ta'ala faqala lil maliki innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih qala ma huwa qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin wa taslubuni ala jiz'in thumma khudh sahman min kinanati thumma dha'is sahma fi kabidil kausi thumma qul bismillah rabbil ghulam thumma mini fa innaka idza fa'alta dzalika fataltani fajama'an nasa fi sa'idin wahidin wa salabahu ala jiz'in thumma akhadha sahman min kinanatihi thumma wad'a sahma fi kabidil qaus thumma qala bismillahi rabbil ghulam thumma ramahu fawaqa'a fi sudghi fawadha'a yadahu fi sudghihi famata faqala an-nas amanna bi rabbil ghulam fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahzaru qad wallahi nazala bika hadzaruka qad amanan nas fa umara bil khudh
Fa'umaro Faumiro. bil Faumiro. fa'umiro bil hudud Fa'amaro bil fa'o usbud. fa'amaro bil ukhdud bi afwahis sikati fa khuddat wa rima fiha an-niranu wa qol man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha au qila lahu iqtahim fa fa'alu hatta ja'at imra'atu fama'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha faqala lahal ghulam ya apa nih ya ummah isbiri fa innaka al haqq Fa'innaki. fa innaki alal haqq rawahu Muslim. Dari Su'aib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang raja pada umat sebelum kamu, dia memiliki satu orang tukang sihir. Ketika dia sudah tua, dia berkata kepada raja, sesungguhnya saya telah lanjut usia, maka utuslah kepada saya seorang pemuda agar saya mengajarinya ilmu sihir. Maka raja mengutus seorang pemuda kepadanya untuk diajari sihir. Dan dalam perjalanan pemuda itu menjumpai seorang rohib. Maka dia duduk kepada rohib dan mendengarkan ucapannya. Ternyata dia terkesan. Maka apabila ia akan menemui tukang sihir, ia menemui rahib dan duduk kepadanya. Dan apabila mendatangi tukang sihir, ia dipukulnya karena mesti terlambat. Maka hal itu dia adukan kepada rohib. Rohib akhirnya berkata, kalau kamu takut tukang sihir, maka katakanlah, saya tertahan oleh keluarga saya. Dan apabila kamu takut pada keluargamu, maka katakan, saya tertahan oleh tukang sihir. Tatkala dia seperti itu, tiba-tiba dia memergoki seekor binatang besar yang telah merintangi orang-orang. Maka dia berkata, hari ini saya akan mengetahui tukang sihir yang lebih afdol, ataukah rahib yang lebih afdol? Maka dia mengambil sebuah batu, kemudian dia berdoa, ya Allah, jikalau perkara sang rahib yang lebih engkau cintai daripada perkara tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini sehingga orang-orang bisa berlalu. Kemudian ia melemparkan batu itu. Dia berhasil membunuhnya dan orang-orang pun bisa meneruskan perjalanan. Kemudian dia mendatangi rahib dan menceritakan kejadian itu kepadanya. Maka rahib berkata, hai putraku, engkau sekarang lebih utama daripada aku. Perkaramu telah sampai pada apa yang aku lihat. Dan sesungguhnya engkau bakal diuji. Jika engkau benar-benar diuji, maka janganlah engkau menunjukkan kepada aku. Dan adalah pemuda tadi bisa menyembuhkan buta bawaan, penyakit sopak, dan mengobati orang-orang dari semua penyakit dengan izin Allah. Maka seorang buta yang dekat dengan raja mendengar hal itu. Akhirnya dia mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang melimpah. Dia berkata, semua yang ada di sini adalah untukmu jika kamu bisa menyembuhkan aku. Maka pemuda itu berkata, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya lah yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Jika Anda beriman kepada Allah Ta'ala, saya akan memohon kepada Allah, maka dia pasti menyembuhkanmu. Lalu orang itu beriman kepada Allah dan Allah Ta'ala membuatnya sembuh. Dia kemudian mendatangi raja dan duduk kepada sebagaimana selama ini duduk menemani raja. Maka raja bertanya kepadanya, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu ini? Dia menjawab, Tuhanku dan Tuhan Anda adalah Allah. Maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya. Sampai akhirnya dia menunjukkan kepada pemuda itu. Pemuda itu pun didatangkan. Dan raja berkata kepadanya, hai putraku, itu pun didatangkan. Hai putraku,
sihirmu telah sampai pada tingkat menyembuhkan penyakit buta bawaan, sopak, dan engkau telah berbuat dan berbuat. Maka dia menjawab, sesungguhnya saya tidak bisa menyembuhkan siapapun. Sesungguhnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Maka raja menghukumnya dan terus menyiksanya hingga dia menunjukkan pada rahib. Rahib pun dihadirkan dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Dia menolak. Maka raja memerintahkan menghadirkan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah kepalanya. Maka ia membelahnya hingga robohlah kedua belahan itu. Kemudian teman dekat raja dihadirkan dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu itu. Dia pun menolak. Maka gergaji pun diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Dia membelahnya hingga ia robohlah kedua belahannya itu. Kemudian pemuda itu dihadirkan dan dikatakan kepadanya, tinggalkanlah agamamu. Dia menolak. Maka raja menyodorkan kepada sekelompok sahabatnya. Dia berkata, pergilah, bawa ia ke gunung ini dan itu. Dan jika kamu telah sampai pada puncaknya, maka jika dia meninggalkan agamanya, bebaskan dia. Tetapi jika tidak, maka lemparkan dia. Mereka membawanya pergi dan membawanya ke puncak gunung. Maka pemuda itu berdoa, ya Allah, cukupkanlah saya terhadap mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Maka gunung pun bergetar menggoncang mereka dan mereka berjatuhan. Dia berjalan menuju raja. Maka raja bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka. Maka raja menyerahkan kepada sekelompok sahabatnya dan bertitah, bawalah dia dan naikkan dia di atas sebuah perahu hingga ke tengah laut. Jika dia meninggalkan agamanya, jika tidak, maka ceburkan dia. Maka mereka membawanya. Dia berdoa, ya Allah, cukupkanlah saya terhadap mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Maka tiba-tiba kapal pun terbalik dan mereka mati tenggelam. Dia berjalan mendatangi raja. Raja bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatmu? Dia menjawab, Allah Ta'ala telah mencukupi aku terhadap mereka. Lalu dia berkata kepada raja, sesungguhnya Anda tidak bisa membunuh saya hingga Anda mau mengerjakan apa yang saya perintahkan kepada Anda. Dia bertanya, apa itu? Dia menjelaskan, Anda kumpulkan orang-orang dalam satu tanah lapang dan Anda salib saya di atas pohon kurma. Kemudian ambillah satu anak panah dari tempat penyimpanan kantong anak panah saya. Kemudian letakkan anak panah tepat pada tengah-tengah busur. Kemudian ucapkanlah dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Kemudian panahlah saya. Maka sesungguhnya jika Anda melakukan hal tersebut, maka Anda pasti membunuh saya. Dia lalu mengumpulkan orang-orang dalam satu tanah lapang dan menyalibnya di atas batang pohon kurma. Kemudian dia mengambil satu anak panah dari kantongnya. Kemudian dia meletakkan anak panah di tengah-tengah busur panah. Kemudian dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Kemudian dia membisikkan anak panah itu kepadanya. Maka anak panah itu tepat mengenai pelipisnya. Dia meletakkan tangannya pada pelipisnya kemudian meninggal. Maka orang-orang mengucapkan, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Raja kemudian dihadirkan dan diberitahu, apakah Anda melihat apa yang dulu Anda tak khawatirkan? Orang-orang telah beriman. Maka dia memerintahkan menggali parit di mulut-mulut jalan yang ada di antara rumah-rumah. Maka parit pun digali dan api dikobarkan di dalamnya. Raja lalu berkata, siapa yang tidak kembali dari agamanya, maka lemparkan ia ke dalamnya. Atau diperintahkan kepadanya, masuklah. Mereka lalu melakukan hingga datang seorang wanita. Bersamanya adalah seorang pemuda kecil miliknya. Wanita itu enggan untuk menceburkan diri di dalam api. Maka anak kecil itu berkata kepadanya, ibu bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas yang benar. Hadis riwayat Muslim. Kita pernah dicoba segawat ini atau tidak? Masya Allah. Ya, jadi hadis ini kalau difahami kemudian dengan salah ya, tiba-tiba nanti ada orang terkena
paham teroris terus menyebutkan hadis ini, terus mengatakan bahwa pemerintah kita itu adalah orang yang seperti rajanya ini. Habis itu kita siap mau diapa-apakan. Hati-hati ya, hati-hati. Hadis ini sekarang mari kita pahami dalam konteks kita bahwa pertama Allahu a'lam. Jadi orang-orang yang orang-orang itu cobaannya itu berbeda-beda. Cobaan kita kelihatan tidak besar ya, tapi aslinya cobaan kita itu kayak diecer gitu ya, dibagi-bagi kecil-kecil ya per tahun gitu. Terus ada orang yang tinggal segera wafat seperti itu, maka ujiannya dibuat sangat berat tapi sekali. Seolah-olah dibuat ujiannya itu dijamak lah, jamak takdim gitu. Dijadikan satu semuanya, maka ujiannya berat. Terus kita tidak perlu meminta ujian yang seperti ini. Pokoknya kita minta mudah-mudahan kita bisa melewati ujian. Yang kedua, bahwa kalau misalnya ada orang yang kemudian menggunakan hadis ini supaya kita ini benci terhadap pemerintah, ketahuilah bahwa mari kita ingat bersama bahwa pemerintah itu belum boleh untuk dikudeta selama masih mengerjakan sholat. Masih mengerjakan sholat. Jadi hadis ini awas dipelintir gitu maknanya, di framing dengan sedemikian rupa. Kemudian kita bisa lihat ya betapa yang menjadikan ibu-ibu itu mundur ya, agak menjadi tako asad tadi artinya tawakofat bajabunat, artinya itu menjadi mundur ya, berdiam karena dia merasa takut. Takutnya bukan karena sendiri, karena tadi. Jadi ada orang ngelihat, ya Allah ini masa anak saya bawa anak kecil. Kalau saya memang sudah bisa milih hidup ya, saya pernah mendapatkan nikmatnya, senang. Tapi anak ini yang kecil ini bagaimana nasibnya? Belum pernah gede kok tiba-tiba dia harus mempertahankan agamanya sedemikian rupa. Kata anaknya apa? Bu, yang sabar ya. Kita ini berada dalam kebenaran. Justru kadang-kadang anak-anak itulah yang menyadarkan kita. Justru nurani mereka itu yang lebih kuat, lebih berpendar dengan baik. Karena itu tadi, kenapa kok anak-anak kecil itu nuraninya masih bagus? Ya karena stiker-stiker dunia itu tidak terlalu menempel dalam hatinya. Kita ini kebanyakan stiker, di hati kita kebanyakan stiker. Jadi kadang-kadang hatinya tidak berpendar. Itu bukan karena cahaya Allah yang kurang terang. Ini kok kita udah sholat terus cahaya Allah kurang terang kayaknya, enggak. Tapi karena terlalu banyak stiker dalam hati kita sehingga cahaya Allah itu tidak kita sendiri yang menghalangi untuk cahaya Allah itu menembus kalbu kita. Ini berarti ini kan kita berbicara tentang kesabaran ya. Kita berbicara tentang kesabaran, ditunjukkan ada sebuah anak kecil kemudian yang mana diajari oleh seorang rahib ya, kemudian menjadi sangat sakti begitu anak kecilnya ini. Kemudian pada akhirnya caranya sangat indah, membuat semua orang beriman itu dengan cara apa? Dengan cara punya taktik. Nanti kalau mau dia dibunuh tidak mati-mati, akhirnya dia minta ini nanti ambil panah ya, anak panah dari kantong busur, kantong anak panah di sini namanya. Itu. Diambilkan yang dari kantong itu yang di punggungnya, kemudian diambilkan dari situ, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, orang pada dengar. Akhirnya anaknya memang mati, tapi segitu banyak orang itu beriman. Jadi bagaimanapun hidup mati kita ini ya kalau bisa ya tetap mempertahankan iman. Kalau kita meninggal nanti juga membuat orang semakin beriman. Sehingga kalau kita hidupnya baik, kemudian kita punya hidup kita baik, kemudian Allah memberi kita banyak kebaikan, kemudian kita wafat, itu juga membuat sebuah narasi bahwa sebenarnya dari sisi-sisi babus sabri. Maka kita
Saya tidak tahu apakah kita boleh bersyukur apa tidak. Ya alhamdulillah kita nggak dicoba seberat itu. Ya saya nggak berani ngomong gitu karena mungkin kalau di total cobaan kita mempertahankan akidah dari ya mempertahankan akidah, mempertahankan taubat kalau kita salah sampai dari kita nanti wafat itu kalau di total ya kalau di press begitu ya mungkin seberat ini. Tapi karena ya kita husnudzon kita apa siapa tahu kalau kita panjang umur berarti beban atau ujian yang berat itu diecer ya dibagi-bagi sehingga terasanya tidak seberat ini. Tapi ala kulihal jadi ini jangan sampai menjadi kita salah paham kemudian kita mau di framing ya pemerintah ya seperti ini enggak kita di Indonesia masih bisa mempertahankan mempertahankan akidah. Emang kalau hormat bendera terus kita jadi kufur enggak. Bukan begitu. Bukan begitu. Dulu pasukan Nabi kalau berperang juga pakai bendera. Dan benderanya itu dipertahankan mati-matian, dipertahankan mati-matian. Apakah ini bendera ini apa sih? Kan ini bukan Tuhan. Enggak, itu memang hanya simbol saja, simbol. Kita ini menghormati bendera merah putih itu sebenarnya sedang menghormati nikmat Allah yang besar bernama negara Indonesia. Itu nikmat yang luar biasa ya, luar biasa. Nah, kemudian kita benar-benar bisa mempertahankan akidah kita, tapi harus berilmu, harus berilmu. Jangan sampai kita di Indonesia kemudian ada orang mengatakan syariat Islam ini sudah tidak relevan. Nah, itu kita jangan ikuti. Terus kita tanya, terus kamu mau pakai fakih yang kuno, berarti kamu menentang NKRI. Itu kita bisa jawab juga. Saya tidak menentang, saya tetap warga negara Indonesia, tapi saya tetap Muslim yang mana mengakui bahwa agama kita Al-Quran itu adalah yang paling baik. Segala syariat di luar Al-Quran dan Sunnah ya yang wajib dipenuhi itu tetap saya milih itu, tetapi dengan koridor saya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Begitu. Ada pertanyaan dari jenengan? Ya Gus, izin nanya Gus ya. Jadi kalau dari beberapa hadis tadi jadi kayak ujian-ujian itu ada levelnya dan tadi ditunjukkan kalau misalnya kayak Rasul misalnya tadi menangis dan ketika bersedih itu nggak apa-apa dan di situ ada rasa belas kasihan. Nah terus kalau yang tadi anak kecil itu di situ Silakan. Oh ya Gus. Terus yang anak-anak tadi yang diceritain sampai ada yang dibelah kepalanya, saya ngerasain secara penangkapan perasaan saya kalau yang tadi Rasul tuh kayak lebih manusiawi gitu. Manusiawi bahwa kita boleh bersedih. Tapi yang anak tadi ini jadinya kayak emang bisa ya orang kayak gitu. Maksudnya sesantai itu kayak ya nanti Allah akan begini. Terus kalau nanti kau mau mau bunuh aku, sebutkan saja atas nama Allah gitu, terus pelipis. Nah, di satu sisi yang tadi Rasulullah itu lebih manusiawi dan nabi saja seperti itu. Tapi yang di hadis ini kayaknya kayak saya tadi perasaan kayak dia kayak robot ya gitu ya. Maksudnya oke nggak punya perasaan gitu. Tapi ini kan yang disebut dengan makom-makom yang udah tinggi. Nah itu bagaimana ya Gus ya melihatnya, sedangkan Rasul lebih manusiawi, yang ini kayak robot atau makomnya kayak tinggi banget ya, sesantai itu padahal dibunuh gitu.
Nah itu gimana Gus ya? Buat perasaan saya itu biar nggak bertentangan itu rasanya. Iya ini apa namanya bukan posisi kita ya, apa? Bukan posisinya orang-orang kelas-kelas seperti saya memang. Bahwa begini loh, apa namanya? Ketika seseorang itu dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, itu maka tidak ada yang lebih indah ketika bersama Allah ya, dibanding bersama Allah. Walaupun itu artinya kematian, jadi yang membuat orang-orang yang senang sama Allah itu ketika sakaratul mautnya menjadi lebih mudah, lebih ringan. Itu karena apa ya? Karena rasa senangnya. Ini saya memang akan, walaupun kita ini takut mati, tapi kalau nanti ketemu dengan yang kita cintai, tentu itu akan menjadi sebuah keberanian tersendiri. Ya. Nah, seperti dulu kita misalnya sebelum menikah ya kan, sebelum nikah mau ketemu calon itu mau beratnya seperti apa, mau perjalanannya seperti apa, itu semuanya rasanya rasa liburan, rasa apa namanya, rasa itu karena kalau katanya orang Betawi, kalau cinta sudah sepakat, tai kucing rasa coklat ya kira-kira begitu. Sehingga dalam istilahnya orang-orang sedekat dengan Allah itu, kalaupun saya itu nanti mendapatkan rahmat Allah, itu harus melalui pintu yang berat namanya sakaratul maut dan kematian, maka itu akan saya lalui. Nah sehingga ketika pola pikirnya itu berbeda, maka dia bukan seperti robot ya, bukan seperti orang yang nggak punya belas kasih, tapi ada kemungkinan dia sudah memahami ada takdir Allah yang nggak mungkin dia tolak. Ada namanya takdir Allah yang nggak mungkin kita tolak. Kita bisa berikhtiar, tapi kalau sudah ditakdirkan Allah maka kita tidak akan bisa menolak. Nah sehingga menolak pun sedih pun itu kira-kira nggak lama. Coba saya itu lupa ya, pada pertemuan lalu ingat nggak bahwa ketika Nabi itu sakaratul maut, kemudian putrinya Nabi Fatimah itu dibisiki, kemudian dia nangis, kemudian dibisiki yang kedua dia tersenyum-senyum. Pernah nggak saya jelaskan? Seingat saya waktu pekan lalu saya mau jelaskan tapi lupa. Saya jelaskan nggak waktu itu? Jadi ketika Nabi berada sudah di dalam mendekati ajal ya, ketika sudah yataghasyahu ya, sudah mulai kehilangan kesadaran, itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu sebenarnya dalam kondisi yang berat sekali. Nah, Nabi tahu itu berat bagi Sayyidah Fatimah, kemudian dipanggil terus dibisikin, habis itu nangis, terus dibisikin lagi. Nah, kemudian yang dibisikin kedua, terus Sayyidah Fatimah itu tersenyum. Kemudian coba lihat nih. Nah, yang pertama, kemudian ditanya, ketika setelah Nabi wafat, saya itu tadi melihat kejadian aneh. Pertama, kamu dibisikin Nabi, kamu nangis. Kemudian dibisikan yang kedua, kamu tersenyum. Katanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bilangnya begini. Yang pertama, itu ayah saya bilang, saya akan meninggal hari ini, maka saya nangis. Saya ditinggal. Kemudian ketika tahu saya nangis, Nabi itu membisikkan lagi suatu rahasia. Kemudian dibisikin lagi. Nanti di antara orang semua ini, kamu dulu yang pertama kali nyusul saya. Jadi kamu dulu yang pertama kali nyusul saya. Itu Sayyidah Fatimah dengar begitu, itu senyum. Ya Allah gitu. Coba bayangkan gitu. Kemudian kita mendatangi ya, misalnya saya gitu ya. Saya kemudian katakanlah itu waktu itu ketika Abah sakit keras, terus Abah pertama bisikin saya, Isran, nanti saya mau meninggal minggu depan. Wah itu pasti saya sudah berat aja. Habis itu saya dibisikin, nanti dari kakak kamu sekeluarga ini yang pertama kali nyusul saya, kamu itu tambah pusing ya enggak? Itu tambah pusing. Kira-kira kalau dibilang gitu, itu bedanya kelasnya kita sama Sayyidah Fatimah. Jadi kita yang enggak boleh macam-macam sama Sayyidah Fatimah itu. Karena kelasnya udah dikasih tahu bahwa yang nyusul pertama kali itu malah senyum-senyum. Nah,
Buktinya ada kan, buktinya ada orang ketika mau berjumpa Nabi senyum-senyum. Karena kenapa? Karena dia melihat dengan yakin, namanya ulul albab ya. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu benar-benar ulul albab itu setelah dia meneliti semua kejadian, kemudian semua fenomena-fenomena di bumi dan di langit, kemudian membaca riwayat, itu dia yakin banget Allah itu lebih rahman ya, lebih menyayangi, kan dalam hadis banyak. Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu menyayangi sang anak. Ibu ya, apalagi bapak. Apalagi bapak. Jadi kita ini bapak itu kalah ya sama sayangnya ibu ke anak. Itu pun sayangnya ibu ke anak itu masih ada celahnya, no? Masih ada celahnya ya. Ketika moodnya baik ya rahmat. Tapi kalau moodnya kurang baik karena anak dimarahi, lah Allah itu jauh nggak ada bandingannya, no? Tidak ada bandingannya. Coba betapa saya baca riwayat itu saya malu. Ini saya bacakan riwayatnya. Mana yang tadi ya riwayatnya ya? Saya carikan riwayatnya. Mana tadi? Waduh, nggak ada. Saya nggak tahu ketemu di mana ya. Jadi ketika itu bunyinya begini. Bismillah. Apa? Jadi kayak ngenes gitu loh, kalau laki-laki sudah berbuat banyak untuk mendapatkan cinta yang dikejar, kemudian nggak dapat, itu ada surat ngenes. Ini bahasanya begitu, tapi ini bukan ngenes, bahasa tahabuban ya, bahasa betapa cintanya Allah sama kita. Ya, dalam sebuah riwayat itu adalah ada sebuah hadis qudsi ya. Ya Allah, nggak saya catat, mau saya hapus hadis qudsinya. Kira-kira maknanya begini, ya hambaku ketika nikmat dari saya itu saya turunkan, sampai ini justru malah mempersembahkan kepada saya maksiat. Nah, ketika Anda saya berikan, ketika kalian melakukan kebaikan satu, saya ganjar 10, minimal 10 kali lipat bahkan lebih. Tapi kalau kalian bersalah sekali, maka saya hukum sesuai dengan kesalahan. Kalau kalian itu baik, maka akan saya masukkan surga. Kalau kamu berbuat berbuat buruk, maka saya tunggu saya tunggu taubatnya. Kalau kamu nggak tobat gitu ya, itu tetap nanti akan saya kirim hidayah supaya kamu bertobat. Jadi di situ hadis-hadis qudsi itu mengungkit kebaikannya Allah yang luar biasa. Nah, artinya ada beberapa pendekatan, ini mukjizatnya hadis. Hadis itu ada sebuah kesan-kesan yang luar biasa di antara kita dengan Allah, sehingga orang itu kelak nanti siap untuk mengorbankan nyawanya demi agama. Lah ini yang kadang-kadang dilakukan orang dulu. Orang-orang itu para penjajah dulu zaman Belanda, zaman Jepang ya, itu menekan orang supaya jangan beragama, supaya mereka bisa kalahkan. Nah, ternyata cara ini resistensinya justru lebih besar. Nah, bagaimana cara memerangi orang? Mending bayarin pihak-pihak yang memiliki pandangan terlalu liberal atau radikal, itu lebih murah. Jadi berperang dengan menghentikan orang untuk tidak beragama itu sebenarnya lebih mahal. Yang paling murah apa? Ya danai orang-orang radikal sama orang-orang liberal, danai aja. Itu lebih mudah untuk menghancurkan sebuah agama suatu kaum. Intinya bahwa siap ya, banyak sekali kalau kita lihat itu banyak orang yang rela untuk melakukan banyak hal ya, karena Allah yang ada di balik itu. Karena begini, hidup kita ini pahit ya. Kalau bukan Allah penawarnya, sepahit apapun hidup, tapi kalau penawarnya Allah itu
dianggap sebagai bukan apa-apa. Ya kira-kira apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu ya, itu sebuah jargon ya. Tapi di sini apapun pahitan hidup, kalau Allah itu sebagai penawarnya tentu tidak akan terasa. Ya, jadi kita kalau yakin betul akan hal itu, maka sebenarnya kematian itu bukan hal yang berat, karena itu adalah pintu untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah setiap hari 5 kali. Itu kira jawaban saya, Mas, mau lagi. Ya, makasih Gus. Nyambung nggak tadi ya kira-kira jawaban saya? Ya Gus, ada ya saya nggak bakal ngerti karena memang belum makomnya gitu. Cuman dari penjelasan tadi bahwa itu akan terjadi ketika kita sampai nanti di level yakin banget gitu. Berarti introspeksinya ya saya belum sampai di sana, jadi belum yakin amat gitu. Ya bahkan masih di tahap. Dulu ketika ketika sampai masih belum menikah, pernah nggak ngelihat orang itu bersusah payah untuk istrinya? Bersusah payah untuk istrinya. Iya, untuk istrinya ini, kemudian itu, ya. Kemudian mau melahirkan, dibonceng, kemudian ngutang untuk keluarganya, untuk anaknya, jungkir balik, jaga anak, ya, jaga anak sakit dan sebagainya. Pernah nggak lihat sebelum nikah? Nah, masalahnya nggak pernah Gus. Saya soalnya orang game banget. Makanya agak-agak ansos gitu, kayak kadang nggak pedulian. Emang ada apa ya dunia ini gitu. Oh gitu ya. Gitulah, katakanlah gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang sama merasakan kan bahwasanya sama punya anak, kemudian itu anak-anak yang itu juga heran, Mas. Orang itu juga heran gitu. Saya tuh juga heran itu kok ketika saya dulu pulang dari kuliah di IGS 2, itu kalau hari Rabu itu saya nyampe rumah tuh jam 9:30. Jadi jam 9:30 lah biasanya, setengah 10. Kenapa ya? Karena kuliahnya dari pagi, ada yang kelas pagi, habis itu kosong, habis itu mulai pada zuhur, sampai jam 8 malam baru selesai. Sampai rumah itu 9:30. Sampai 9:30 itu ponakan-ponakan saya udah nunggu, Om Yusron, gitu. Saya bilang, jangan deket-deket ya, saya lagi pusing, capek, ntar saya kena marah. Tapi ketika ayahnya mereka datang, itu justru lelah itu ayah gitu ya, kakak ipar saya. Gitu loh. Kok beda ya itu kok kok datang capek lelah kemudian malah seneng. Loh kak saya ini kalau kalau datang kok mau diganggu ponakan saya kok malah ruwet ya, karena ponakan bukan anak. Ternyata saya alami sendiri ketika saya capek, lelah, itu saya sudah belum makan, ya kadang-kadang perut sudah mules, sudah mual, tapi ngeliat anak ini, nah itu namanya termasuk bagian dari belas asihnya Allah yang dititipkan kepada kita. Itu Allah lebih berbelas kasih dibanding kita kepada anak kita. Maka kalau kita titipkan anak itu ke Allah, itu sebenarnya kita titipkan kepada orang yang lebih merahmati daripada kita. Jadi kalau kita mondokin anak itu anak. Gimana sih kok anak dipondokin? Loh, justru kalau kita nggak mondokin anak, nggak ngajari dia agama, itu justru bukti ketidakpedulian kita kepada anak. Bukan begitu Pak Diding? Monggo, sudah? Siap Gus. Mas Vino mau bertanya, Mas Dika kali. Baik, Mas Dika dapat tugas dari langit kayaknya ini. Punten, tadi saya dari luar jadi baru bergabung. Iya, tahu. Majelis ilmu dapat berkah. Ini ada pertanyaan tapi ini lagi buka catatannya nih. Oh gitu. Ya udah, ini berarti Mas Alvin nggak ada pertanyaan ya sama Diding ya? Saya belum, Gus.
Kalau saya bukan nanya sih Gus, agak bingung aja Gus. Karena Gimana? beberapa terjemahan hadisnya itu di saya kok rasanya jadi kayak kok jauh banget maknanya ya. Misalnya kayak Yang tadi, mana itu? misalnya tadi kayak kata-kata sahabat yang si rajanya nyuruh nih bawa ke laut, bawa ke gunung. Kalau di saya di sini disebutnya pasukannya dia gitu. Tapi tadi Ya, kalau ya. di Fadiding Jadi sahabat-sahabatnya gitu kayak terjemahnya jauh memang banget ya. ashab di sini, ashab itu kan maksudnya orang yang menemani, nggih. Jadi menerjemahkan itu ada terjemah namanya dalam bahasa Belanda itu ada namanya letterlijk, ada namanya vehiulijk. Ya, jadi ya ada terjemahan yang secara harfiah, ada terjemahan yang memang itu judulnya adalah terjemahan yang juga apa ya kontekstual ya, terjemah yang diterjemahkan itu bukan hanya harfiahnya tapi juga rasanya ya, kesannya, sehingga terjemah yang Mas Alvino bahwasanya ashab itu adalah pasukan, itu adalah terjemah yang vehiulijk gitu kira-kira dalam bahasa Belanda. Lah kalau terjemahnya dari terjemah Pak Diding itu adalah terjemahan yang letterlijk gitu, kira-kira terjemahan secara harfiah. Jadi lebih hidup kira-kira yang dipegang oleh Mas George. Mas George. Oh iya, Gus. Nah, jadi kadang-kadang ini penting ya dalam menerjemahkan itu kadang-kadang penting karena kita tuh kalau ngelihat ada orang biasa kan di dalam radio atau apa itu orang menerjemahkan ya, kemudian tuh rasanya tuh kok bahasanya tuh kok asing banget, nggak di telinga kita tuh nggak masuk itu rasanya. Nah itu juga menunjukkan kemampuan apa terjemah. Maka kadang-kadang itu kita terjemahnya diterjemah bebas itu lebih ngena di dalam hati daripada terjemah harfiah. Sehingga terjemah Quran itu menjadi lebih hidup, lebih hidup. Itu butuh skill tersendiri. Enggak jauh ya, tapi hanya perbedaan zauq atau sense of language di para penerjemah. Tapi benar juga ya Gus, kalau antara pasukan sama sahabat itu agak kalau kita nggak ada yang jelasin, jadi cuman kalau baca gitu ya jadi beda ya maknanya ya Gus. Iya, maka Pak Diding pakai mana Pak? Kitabnya ya Gus. Ini yang ngeluarin siapa ya? Penerbitnya Duta Ilmu namanya Gus. Nah kalau Mas Alvino? Ini apa ya? Pustaka Isfalana, terjemah dan makna pesantren. Oh. Jadi ini sambil bagi-bagi saya ada buku yang terjemahnya tekstual. Soalnya gue jujur aja, kalau sering pas lagi terjemah, kok saya rasa beda banget. Iya. Bisa beda 30%, 40% kayaknya. Sama yang terjemahan di saya. Ya maka kalau bisa kita punya buku yang terjemahnya lebih baik. Terjemahan Al-Maghfirah itu lebih baik. Jadi kita lihat terjemahnya itu kalau terjemahnya memang dia memiliki kredibilitas tinggi, maka sebaiknya kita ambil. Tidak apa-apa memiliki beberapa buku dari Solihin itu bukan aib. Jadi tidak punya satu maksudnya apa ya. Tadi apa Gus namanya Al-Maghfirah ya? Al-Maghfirah. Saya nggak tahu Al-Maghfirah itu punya nggak ya? Maghfirah. Tapi dia kutub sitah punya. Tapi kalau Riyadhus Shalihin saya nggak coba cari yang menerjemahnya baik. Syukur-syukur kalau murah seperti Mas Alvino tadi itu juga saya kira. Berapa harganya Mas Alvino? Ini kayak kitab baru banget sih. 100 sekian kalau salah promo. Apa tadi namanya Mas Alvino namanya itunya penerbitnya? Penerbitnya Isfalana.
Ini kayak saya lihat ya di ini deh. Apa di postingannya pesantren mana gitu. Ya, rekomendasi tapi. Iya. Iya. Itu bisa cari di anu ya, kalau bisa di toko buku kita cari, kemudian Iya. kita lihat mana yang lebih Iya. Kalau baca sendiri mah ini bahaya ini kalau bisa sahabat mau pasukan jauh, Gus. Iya, karena memang begini apa namanya, di redaksi hadisnya itu memang ashab. Sahab. Jadi ketika apa namanya ya, kita lihat dari redaksi hadisnya, itu ashab itu secara makna harfiahnya memang sahabat, secara makna harfiahnya memang sahabat. Tapi kalau secara makna konteksnya itu adalah orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang menentang kamu, yang mau membuat kamu keluar atau melemparkan kamu dari atas juga. Jadi ini terjemahnya kapabilitas penerjemah. Iya. Beda level. Gus, ini ada pertanyaan agak konyol nih. Saya agak penasaran. Sebelumnya nggak pernah tahu ada hadis yang panjang banget seperti ini. Itu kalau misalnya ada dibilang ada ulama al-hafiz di zaman sekarang kan setelah itu ditulis Habib al-hafiz gitu. Itu beliau beneran menghafal matan panjang gini. Sampai apa nih detail gini gitu. Oh iya, kalau para ulama orang menghafal. Luar biasa ya. Bagi orang yang gampang ngafal, itu ada orang ngafal Quran itu lebih dahsyat. Gus. Iya, sampun, Mas Alvino, Mas Cika. Iya, tadi ini minta tolong sudah. Iya. Berapa hari lalu pernah lihat postingan tentang pengelompokan pembagian infak masjid. Jadi ada masjid yang infaknya itu dalam satu masjid kotak peruntukan infaknya itu beda-beda. Yang ini untuk parkir, yang ini untuk marbot, yang ini untuk pembangunan masjid. Nah itu sebenarnya di Islam sendiri dari ulama itu pandangannya seperti apa tentang pengelompokan infak di masjid, karena di postingan tersebut itu dibilang bahwa sebaiknya sebenarnya itu sudah diperjelas ke jamaah bahwa peruntukan yang ini itu untuk apa. Itu Ustaz, terima kasih. Ya, secara kalau saya baca di kitab-kitab Basul Masail itu uang masjid diperbolehkan dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Ya bentuknya apapun. Misalnya memakmurkan masjid itu misalnya boleh nggak kita pakai uang masjid untuk membeli rebana, misalnya, boleh nggak gitu? Nah, tapi rebana dipakai untuk apa? Kalau rebana dipakai untuk supaya orang mau datang ke masjid ya, salawatan gitu. Ya, salawatan itu kan adat kebiasaan, itu bukan bagian dari syariat lah. Ya adat bagus ya kita dukung lah, daripada adat yang nggak bagus nanti nggak mau salawatan malah nonton konser BTS ya udah ya lebih baik salawatan lah. Misalnya begitu, boleh nggak? Nah kalau selama itu di dalam upaya untuk memakmurkan supaya untuk meramaikan jamaah itu diperbolehkan. Saya melihat di beberapa basul masail itu di pembahasan tentang masalah-masalah kontemporer itu diperbolehkan seperti itu. Misalnya boleh nggak? Ini misalnya gini, boleh nggak membelikan koko dari para khotib? Jadi di akhir misalnya Ramadan tuh
para khotib misalnya yang khotib-khotib tetap di masjid itu diberikan koko, boleh enggak? Ya pertanyaannya kembali lagi, apakah itu bertujuan atau memiliki dampak untuk memakmurkan masjid apa tidak? Boleh nggak kalau ini diberikan koko untuk para pengurus? Ya lihat aja kalau dikasih seperti ini, kira-kira pengurusnya seneng nggak, semangat nggak? Semangat kasih. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya tersier, tidak ada hubungan dengan masjid, hanya untuk gaya-gaya ya, nggak ngefek dengan pemakmuran masjid, maka itu tidak disarankan, tidak disarankan. Kemudian juga ada prioritas, misalnya lebih prioritas mana, bangun menara atau bangun tempat wudhu. Tentu tempat wudhu lebih prioritas daripada menara. Menara itu kan aksesoris lah ya, aksesoris. Tapi kalau tempat wudhu itu kan sama kamar mandi itu bagian dari tak terpisahkan. Kalau kamar mandi misalnya ada orang ternyata dia ketiduran di masjid terus mimpi basah, junub, kan berarti kita butuh kamar mandi. Nah, kemudian kalau ada orang hadas kecil, ya berarti kita butuh tempat wudhu, itu lebih penting daripada menara. Menara itu terakhir aja. Nah, kira-kira begitu ya penggunaan kas masjid untuk memakmurkan tujuannya gitu. Kira-kira begitu, Mas. Iya, boleh satu lagi. Tadi dibahas soal menara. Saya mau tanya pendapat Gus Yusron, dan sebenarnya dari sisi ulama-ulama dalam Islam pandangannya gimana terkait sekarang ini kan pernah dihebohkan dengan isu pengaturan speaker masjid. Kalau dari saya memang ketika karena kan aturannya itu untuk azan aja, karena ada pendapat lain yang bilang kalau misalnya suara-suara selain azan itu misalnya ceramah sampai malam atau lagi jam-jam istirahat, jadi orang bisa terganggu event itu untuk muslim itu kan nggak semua orang bisa tidur dengan misalnya pas lagi sakit dengan suara speaker sebesar itu. Sebenarnya gimana para ulama melihat dan menurut Gus Yusron? Terima kasih. Oke, kita kalau bahas tentang ilmu sebenarnya gampang, tapi kalau kita bahas dari sudut pandang politik, hegemoni itu repot. Apalagi dendam politik ya. Sudut pandangnya repot. Jadi kalau kita berbicara, sebenarnya ini ada sebuah pendapat dari kiai saya, guru saya di Syria, almarhum Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan begini, 4 mazhab itu sepakat. Ini bisa menjadi bahan ya. 4 mazhab itu sepakat kalau ada orang kemudian memperdengarkan bacaan Qur'annya, kemudian orang-orang itu tidak bisa memenuhi hak-hak Al-Quran, kan kalau dibacakan Al-Quran maka hendaknya kamu fastami'u lahu, harus didengarkan, dihayati. Nah, ketika dia membacanya di toa, kemudian orang-orang yang mendengarkan misalkan di pasar begitu ya, itu tidak bisa mendengarkan, maka dosanya itu ditanggung yang baca. Ini 4 mazhab ini sepakat bahwa orang yang baca pakai toa, kemudian orang-orang yang mendengarkan itu tidak bisa memenuhi hak Al-Quran, yaitu mendengarkan, maka dosanya orang-orang yang tidak mendengarkan itu karena dia punya jual beli, dia punya lewat dan sebagainya, dia ngobrol dengan kawannya karena memang bukan waktunya orang ngaji gitu ya, maka dosanya diambil Al-Qari. Ini pendapat dari 4 mazhab sepakat. Di sini kita tahu ya bahwasanya ada masalah dengan memperdengarkan sesuatu dengan tidak, itu kadang-kadang ada masalah hukum fikihnya. Nah, terus Al-Hikam kok masih baca Quran ya? Saya itu niatnya beda. Saya niatnya itu meruqyah desa saya. Jadi kalau ditanya, kok sama menyalahi 4 mazhab itu loh, kamu siapa ya? Saya bilang, ya, saya ingin ijtihad saya untuk meruqyah untuk meruqyah daerah saya. Siapa tahu bisa diruqyah. Dalam taraf tertentu itu saya kira kita bisa ya bertolerir ya. Kadang-kadang orang kan orang kadang-kadang ada lonceng, ada apa. Itu biasanya begini loh. Biasanya perlu diatur tuh harusnya bukan azannya aslinya, itu yang diatur itu penggunaan toa masjid non azan. Harusnya begitu dong. Ya kalau kita mau ngomong-ngomong dulu, sebenarnya Syekh Mutawalli Sa'rawi itu enggak setuju ya. Orang azan pakai toa, itu dulu awal-awal pada tahun 70-an tuh beliau yang enggak setuju.
Nah, terus bagaimana? Ya sudahlah, ini memang repotnya kita ini sudah ada bau-bau politis ya, jadi ada bau politis, jadi ya yes gitulah. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi itu penggunaan toa non azan, misalnya dipakai untuk sholawatan tuh, jadi apa namanya setiap hari Sabtu dari pagi itu jreng gitu, jadi orang kadang-kadang Zoom terganggu dan sebagainya. Kalau ada orang sakit ya, apalagi dulu ketika zaman generasi salaf itu kan belum ada musakin. Musakin itu alat obat pengurang rasa sakit seperti paracetamol ya, kemudian pengurang nyeri ya, dan sebagainya itu nggak ada, sehingga orang ketika sakit itu ketika kena suara sedikit saja itu mereka bangun. Anak-anak ketika panas itu nggak ada Panadol ya, nggak ada Vasco Forte sekarang yang keren-keren itu, mereka kena suara dikit bangun, sehingga toa itu bisa mengganggu, memang mengganggu. Kita nggak ngomongin azan, kita juga ngomongin hal-hal yang lain. Maka kira-kira di Indonesia ini kita sudah terbiasa ya. Pokoknya pertama kalau bisa memang toa itu nyaring. Ini apa namanya? Sebentar dimatikan dulu. Mas, kita matikan sebentar. Jadi toa itu memang nyaring ya. Kalau mau bagus ya beli yang Bose lah, kalau mau beli yang bagus ya, beli yang mereknya bagus. Toa itu memang menyakitkan di telinga. Jadi memang judulnya memang menyakitkan di telinga. Maka kalau mau diusulkan, coba usulkan yang non toa, karena toa itu memang judulnya menyakitkan di telinga. Gantilah Bose, oke? Ganti Bose kalau bisa. Jadi Bose itu walaupun sayup-sayup suaranya tipis-tipis itu tetap terdengar dengan nyaring di seluruh penjuru desa. Jadi kalau ngaji Quran itu sayup-sayup, syahdu, ganti. Oke. Kemudian penggunaan toa itu harus bijak ya, bahwa tidak orang semena-mena menggunakan, sehingga kadang-kadang pengajian itu diperdengarkan. Itu juga ya itu tadi lah niatnya apa ya, kadang-kadang niatnya ngerukyah, orang nggak mau ngajiannya diteriakin pakai speaker atas, itu kadang-kadang ada orang-orang itu. Harusnya ya pendekatannya lebih manusiawi, yaitu biasalah gesekan-gesekan seperti itu ya, pokoknya kita secara sosial kita selesaikan secara sosial, tidak perlu kita saling hujat di media sosial gitu. Ya ala kulihal orang itu kalau ikhlas, berbeda pendapatnya orang ikhlas tidak berbahaya gitu. Tapi kalau orang itu tidak ikhlas, kesepakatan pendapat itu pun sudah jadi berbahaya. Jadi tetap jadi orang ikhlas nih biar gampang bener. Biar gampang bener. Kira gitu Mas Dika nih. Jadi ini permasalahan yang pelik, ini sulit. Kalau tidak ada kita tutup dulu nih. Ya ini tadi tawaran saya kalau kita begini bacanya kita nggak habis-habis. Jadi perlu bagi kita untuk mengadakan percepatan. Saya tawarkan bagaimana kalau kita membuat grup sendiri ya, grup WhatsApp, isinya itu nanti setiap 2 pekan sekali itu kita setoran baca hadis Nabi SAW. Kalau seminggu, kalau kurang cepat seminggu sekali monggo. Tapi kalau mau misalnya itu dibaca, direkam. Tadi saya yang bagian terlambat nih, jadi saya menyarankan untuk kita untuk merekam, sehingga nanti ketika kita di kantor di mobil itu yang didengar adalah rekaman bacaan kita tentang Riyadhus Shalihin. Itu pasti akan menjadi teman yang baik ya. Siapa tahu kita lagi galau, gundah, dengerin suara kita, ternyata saya dinasihati diri saya sendiri ya untuk tetap sabar misalnya. Ada orang-orang yang lebih berat hidupnya daripada kita. Jadi kalau mau disepakati nanti kita obrolkan di grup ya, di grup. Setiap 2 minggu kita menyetorkan MP3 nanti jenengan itu kan sudah bagus, apalagi Pak Diding ya, itu kualitas mikrofonnya sudah pasti bagus. Ketika membaca hadis mungkin bisa kita perbaik, kita baca 20 hadis nanti kita kirimkan, 20 hadis kita kirimkan di grup, sehingga nanti bisa ditaruh, tahu-tahu kita sudah punya 100 hadis pertama Riyadhus Shalihin di 5 bulan atau di 2,5 bulan pertama, nanti jadi kompilasi, tahu-tahu nanti bisa jadi teman kita selama berkendara di mobil, maupun teman kita selama di rumah sambil masak dan sebagainya.
Saya kira itu nggih, saya tutup dulu, nanti kita sepakati dengan Mas Paula. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap bersabar menghadapi hidup ini, terima sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.